Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di MH Movie. Di video kali ini, MH Movie akan melanjutkan kembali alur cerita Donghua dengan judul Yuan Long Season 2. Di episode sebelumnya diceritakan telah terjadi pertarungan antara Bos Tu dan Wang Sheng di aula pembunuh. Pangeran Gonggong tiba-tiba datang dan membunuh Bos Tu yang telah melanggar aturan di kota Wuyu. Setelah itu, Pangeran Gonggong mengajak Wang Sheng untuk menemui wali kota Wuyu. Pangeran Gonggong mengatakan bahwa wali kota memanggil Wang Sheng untuk memasak nasi babi rebus buatan Wang Sheng yang terkenal sangat enak. Karena sebagian bahan telah habis, Pangeran Gonggong lalu meminta Wang Sheng untuk menulis bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat nasi babi rebus dan memerintahkan para prajuritnya untuk mencari bahan tersebut. Dan untuk sementara waktu, Wang Sheng akan tinggal di rumah wali kota. Sementara itu, di tempat lain, Gao You sedang mengamati warung Wang Sheng yang sudah beberapa hari ditutup. Tiba-tiba Gao You merasa bahwa dia sedang diamati oleh beberapa orang. Gao You segera berlari untuk menyelamatkan diri. Hingga akhirnya Gao You bertemu dengan Tang Qiu yang menyebabkan orang-orang jahat yang mengejarnya melarikan diri. 怎么感觉过去一个黑影？ Hal itu karena orang-orang jahat itu merasa takut dengan penjaga rahasia yang ditugaskan oleh Tuan Lu untuk menjaga Tang Qiu. Tang Qiu lalu menanyakan keberadaan Wang Sheng kepada Gao You. Gao You menjawab bahwa dia tidak tahu di mana Wang Sheng berada sekarang. Gao You menjadi salah paham dan mengira bahwa Tang Qiu dan Tuan Lu sengaja menyelidiki Wang Sheng selama ini. Tang Qiu berusaha menjelaskan yang sebenarnya kepada Gao You, namun Gao You terus berlari. 世界不是你想的那个样子，我们不会伤害王胜，不会伤害你的。王胜的事儿不是要保密吗？哎。 Beberapa saat kemudian, terlihat Wang Sheng telah berada di dalam rumah wali kota. Dan Wang Sheng segera memulai memasak nasi babi rebus untuk wali kota. Wang Sheng berusaha mengajak ngobrol kepada sang wali kota dengan membicarakan tanah seribu bahaya. Namun sang wali kota nampaknya tidak menyukai obrolan itu dan memberikan Wang Sheng 5 lembar tulisan pena. Tidak dijelaskan apa isi tulisan itu, Wang Sheng hanya mengatakan bahwa tulisan itu luar biasa. 唐简缺笔。你真的没骗我？ 我真的没有骗。 Cerita lalu kembali kepada Tang Qiu yang kini telah berhasil menjelaskan kepada Gao You bahwa dia tidak memiliki niat jahat kepada Wang Sheng. Gao You lalu mengajak Tang Qiu yang memiliki penjaga rahasia untuk menemui Wang Sheng di gerbang pusat kota. Sementara itu terlihat Wang Sheng yang baru keluar dari tempat tinggal wali kota. Dia melihat sebuah benda yang diberikan sang wali kota untuknya. Wang Sheng lalu teringat bahwa sebenarnya tujuan wali kota mengundangnya adalah untuk mengetahui rahasia penerobosan roh Yuan-nya. Hal itu sebenarnya tidak masalah. Hanya saja Wang Sheng khawatir kalau kelima keluarga besar akan menggunakan kekuatan mereka untuk mengejar Wang Sheng. Wang Sheng pun memberi saran kepada wali kota untuk mengadakan pelelangan secara umum. Rahasia penerobosan Wang Sheng akan dilelang kepada kelima keluarga besar. Dengan demikian, maka kota Wuyu akan bisa mendapatkan komisi yang cukup besar dari pelelangan itu. Dan akhirnya, wali kota pun menyetujui saran dari Wang Sheng tersebut.
Namun Tuan Wali Kota meminta agar rahasia Wang Seng dibagi menjadi 5 bagian. Wang Seng lalu meminta kepada Tuan Wali Kota agar dia diberi kebebasan untuk bisa keluar dan masuk ke kota Wuyu. Wali kota pun memberikan sebuah benda kepada Wang Seng agar dia bisa keluar masuk kota Wuyu dengan bebas. Di tempat lain, Pangeran Gonggong memerintahkan bawahannya untuk memberitahu kepada 5 keluarga besar bahwa Wang Seng berada di kota Wuyu. Beberapa saat kemudian terlihat Wang Seng telah bertemu dengan Gao You dan Tang Qiu di suatu tempat. Wang Seng lalu menanyakan kepada Tang Qiu tentang senjata yang terakhir kali dia pesan. Tang Qiu lalu menunjukkan beberapa senjata yang telah dibuat, yaitu terdiri dari 5 peluru pendek dan 1 peluru panjang. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang. Para penjaga Tang Qiu akhirnya datang untuk menyelamatkan mereka. Salah satu penjaga menahan serangan dan satu penjaga lainnya mengajak Wang Seng dan yang lain untuk pergi ke suatu tempat yang aman. 我拖住这帮人，你快带他们离开！ 堂角的暗卫吗？ Namun sayangnya, dengan 1 kali pukulan saja, salah satu penjaga itu tewas dan membuat Gao You merasa heran, karena penjahat itu ternyata berani melakukan pembunuhan di dalam kota Wuyu. Diketahui bahwa ternyata penjahat itu berada di ranah 5, dan tujuan utamanya adalah untuk membunuh Wang Seng. Satu penjaga yang tersisa berusaha menyelamatkan mereka. Namun karena kekuatannya tidak sebanding, penjaga itu lalu meminta kepada Wang Seng untuk segera pergi dan melindungi Nona Tang Qiu. Sampai pada akhirnya penjaga itu meledakkan roh Yuannya. Mengetahui bahwa keadaan mereka semakin tidak aman, Tang Qiu lalu mengeluarkan sebuah senjata yang membuatnya bisa meningkatkan kekuatannya dari ranah tahap kedua menjadi ranah tahap kelima. Wang Seng lalu menyadari bahwa sasaran para penjahat itu adalah dirinya, sehingga Wang Seng menganggap bahwa berpencar akan jauh lebih aman. Wang Seng lalu memerintahkan Gao You untuk memberikan tokennya kepada Pangeran Gonggong. Dengan demikian, Pangeran Gonggong pasti akan datang untuk menyelamatkan Wang Seng. Dengan keadaan kaki yang terluka, Wang Seng berusaha untuk memasuki kota bagian dalam. Namun ternyata para penjahat itu masih terus menyerang Wang Seng. Bahkan penjahat itu juga mengeluarkan senjata yang sama seperti yang dimiliki oleh Tang Qiu. Tang Qiu mengatakan bahwa dia hanya membuat senjata itu sebanyak 2 senjata. Dan 2 tahun yang lalu, Tuan Lu menjual salah satu senjata itu kepada keluarga Dai.阿七， Beberapa waktu kemudian, para prajurit akhirnya berhasil mengetahui bahwa penjahat yang ingin membunuh Wang Seng adalah penjahat yang dikirim oleh keluarga Dai. Prajurit itu juga melaporkan bahwa keluarga Dai telah menyebabkan 2 orang mati di luar kota. 1 terluka parah dan 26 lainnya luka ringan. Wali kota lalu memerintahkan untuk menutup gerbang kota.
semua pembunuh yang telah terlibat dalam pembunuhan di dalam kota semuanya harus disingkirkan. Wali kota juga membuat sanksi yang membuat keluarga Dai dilarang untuk mengikuti pelelangan dan semua keluarga Dai dilarang untuk memasuki kota Wuyu. Akibat kejadian itu, wali kota akhirnya menugaskan Pangeran Gonggong untuk melindungi Wang Sheng dan menugaskan 2 orang penjaga untuk melindungi Gaoyu. Terlihat saat itu Wang Sheng sedang bermeditasi dan memasuki alam roh yuannya. Di sana dia melihat bahwa roh yuannya menyerap semua aura di sekitarnya. 在吸收周围灵气。Wang Sheng lalu tersadar dari meditasinya dan menjumpai Pangeran Gonggong yang selalu siap sedia untuk menjaganya. Pangeran Gonggong lalu mengatakan bahwa Tuan Lu baru saja datang dan meninggalkan sebuah gulungan yang ternyata gulungan itu berisi gambar roh Phoenix. Wang Sheng lalu berkunjung ke tempat Tuan Lu untuk menanyakan tentang roh Phoenix. Tuan Lu lalu menceritakan bahwa 300 tahun lalu ada 6 keluarga besar di benua Yuan Hun, di mana keluarga ke-6 bertempat tinggal di tanah 1000 bahaya. Namun pada saat itu, tempat itu tidak seberbahaya seperti sekarang. Masih merupakan dataran indah yang dikuasai oleh keluarga Lin. Kemudian, keluarga Lin melahirkan seorang gadis aneh yang mempunyai tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Gadis itu mempunyai roh Yuan yang bernama Phoenix. Pada awalnya, hal itu merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan karena memiliki seseorang yang jenius. Tapi kelima keluarga besar yang lain sedang mengalami krisis. Jadi mereka memutuskan untuk menyatukan kelima keluarga besar dan melenyapkan keluarga Lin. Pada akhirnya, keluarga Lin berhasil dikalahkan dan dataran itu pun berubah menjadi hutan belantara yang kemudian saat ini disebut sebagai tanah 1000 bahaya. Wang Sheng lalu menanyakan kepada Tuan Lu siapa nama wanita itu. Tuan Lu menjawab bahwa wanita itu bernama Lin Su. Sampai saat ini belum ada penjelasan lebih lengkap mengenai gadis Phoenix yang bernama Lin Su itu. Tapi dari episode-episode sebelumnya kita telah mengetahui bahwa Lin Su adalah seorang pengemis yang memberikan cincin penyimpanan kepada Wang Sheng. Di ending season 1 kemarin, Lin Su ini juga bisa menjinakkan monster serigala yang mempunyai kekuatan yang sangat hebat. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dan juga di season 2 episode kemarin, Lin Su juga secara tiba-tiba sedang menangkap sebuah ikan di tanah 1000 bahaya. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Lin Su si pengemis itu adalah gadis Phoenix yang dimaksud oleh Tuan Lu? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kembali ke cerita. Tuan Lu lalu mengajak Wang Sheng untuk melihat sebuah senjata yang telah dibuat oleh Tang Qiu. Senjata itu berbentuk sniper yang dilengkapi dengan 5 elemen, yaitu api, air, tanah, kayu, dan emas. 这样放可以。两位请靠后，对准。行。哎，现在试试它的水属性。 Tan Qiu lalu mengatakan bahwa dia sangat membutuhkan beberapa bahan untuk menyempurnakan senjata itu. Sayangnya bahan-bahan yang diperlukan adalah barang-barang yang sangat berharga dan langka, yang mana setiap bahannya merupakan harta berharga milik kelima keluarga besar yang tidak mungkin mereka akan menjualnya. Wang Sheng lalu mengatakan bahwa dia telah memiliki solusi untuk mendapatkan barang-barang langka tersebut. Wang Sheng lalu kembali ke rumahnya dan bertanya kepada Gaoyu, apakah ada orang yang mencarinya selama dia pergi? Gaoyu menjawab bahwa Qian Wei baru saja datang kemari dan meminta Wang Sheng untuk menemuinya di pavilion Huxin.
Wang Sheng segera menemui Qian Wei dan menanyakan kemana saja selama ini dia pergi. Qian Wei menjawab bahwa dia selama beberapa hari ini menemui seseorang di luar kota. Saat mendengar Wang Sheng terluka, dia langsung kembali ke kota Wuyu. Qian Wei lalu memberikan sebuah benda yang sebelumnya pernah diberikan Wang Sheng. Menurutnya, Wang Sheng lebih memerlukan benda itu untuk menyelamatkan diri dari musuh. Wang Sheng lalu mengatakan bahwa sesuatu yang sudah diberikan mana mungkin bisa dikembalikan. 给出去的东西只有拿回来的道理。 Tiba-tiba, Song Yan datang dan melihat Wang Sheng sedang bersama dengan Qian Wei. Entah karena cemburu atau karena apa, Son Yang segera pergi meninggalkan mereka yang kemudian langsung disusul oleh Wang Sheng. 东西你好好收着吧，不用担心我。王胜，四成精，真毒！ Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.